Jadi untuk materi semester kedua itu akan dimulai dengan akuntansi kantor pusat dan cabang. Jadi mengapa muncul adanya akuntansi kantor pusat dan cabang itu adalah lebih pada adanya kebutuhan dari perusahaan itu untuk bisa memperluas area penjualan untuk pemasaran dia. Jadi karena dia itu harus memperluas area pemasaran atau penjualan dia gitu kan, biar menunjang di sales dia itu kan dia harus nambah sesuatu gitu kan, kapasitas dia. Nah, bagaimana cara dia menambah kapasitas adalah salah satunya dengan membuka agen atau kantor cabang. Gitu ya. Itu jadi kalau zaman dahulu, saya nggak tahu kalian sudah lahir atau belum ya. Zaman dulu itu kan memang apa namanya biasa gitu ya. Jadi perusahaan saya punya satu kantor aja. Terus saya punya banyak karyawan di sana untuk marketing dan penjualannya. Kemudian mereka bisa keliling. Gitu. Jadi penjualannya adalah sistemnya door to door. Jadi datang menawarkan produk, kemudian terjadilah penjualan di sana. Gitu. Jadi pesan, kemudian nanti akan kita kirimkan barangnya. Gitu. Praktek seperti itu sebenarnya masih ada di kondisi yang sekarang gitu. Cuman sudah tidak terlalu banyak. Kan sekarang kita sudah bergeser semua ke elektronik dan sebagainya gitu kan. Jadi muncul marketplace, kemudian tempat-tempat belanja kita yang offsite gitu kan. Jadi mungkin untuk beberapa kalangan itu masih lebih nyaman untuk berbelanja secara offline dibandingkan secara online gitu kan. Tapi untuk sebagian besar dari kita itu kan mungkin sudah lebih suka untuk belanja secara online gitu ya. Nah, yang seperti itu kan sebenarnya merupakan bentuk dari bagaimana kita meningkatkan sales kita gitu. Jadi kalau kalian lihat itu kan di sini nggak ada yang nggak tahu toko model kayak Digimap, iBox gitu kan, atau toko Samsung gitu kan, toko-toko HP gitulah. Yang paling gampang saya perbandingkan. Jadi kalau kalian mau membandingkan adalah yang seperti itu dengan toko counter HP biasa. Kalau kita ngomongin counter HP biasa kan dia cuma buka di satu tempat gitu kan. Ya di situ aja. Coverage dia untuk bisa jual produk yang dia punyai, inventory dia cuma di sekitar situ. Itu berbeda dengan kalau kita ngomongin yang lebih gede, Erafone lah contohnya gitu kan. Atau iBox atau Digimap kan dia kan punya banyak toko. Nah, kalau kita menganggap toko itu adalah sebagai agen ya kan dengan adanya agen-agen itu kan penjualannya jadi lebih banyak gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalian pernah belanja di apa namanya barang yang jualnya sistem MLM nggak? Tahu Oriflame? Nggak. Tahu Madu HWI? Nah, HWI itu kan sebenarnya kan dia sistemnya adalah MLM sebenarnya. Gitu. Jadi khusus untuk yang penjualan MLM itu biasanya dia menggunakan sistem katalog. Jadi dia akan mengirimkan katalog produknya dia. Jadi nanti di sana ada kayak selebaran atau buku gitu ya tebel gitu. Di sana dia jual produk saya yang gini harganya sekian, untuk yang non member harga yang member sekian. Gitu kan. Nah, kita beli itu kalau zaman dulu ketika itu masih booming boomingnya itu banyak kan seperti itu. Gitu. Jadi nanti kita akan dikirimin katalog kemudian kita pesan ke tempatnya gitu atau ke agennya yang ditunjuk gitu. Jadi kalau MLM kan ada nih yang apa level-levelnya gitu kan. Nah, kita beli ke sana. Mereka itu adalah agennya. Seperti itu. Nah, karena proses yang seperti itu, jadi kayak kita harus nge-hire orang, kemudian kita punya site untuk menjual di banyak tempat, itu akan menimbulkan kompleksitas dari penggunaan sistem akuntansi. Jadi perusahaan itu harus mikir gimana cara saya mencatat transaksi-transaksi yang terjadi untuk tempat-tempat yang seperti itu, untuk divisi penjualan saya yang ada di luar sana gitu. Apakah harus semuanya yang catat saya, atau nanti ada yang bisa saya delegasikan ke mereka yang mencatat. Tapi ketika mereka mencatat pun akan terjadi kompleksitas. Nanti cara menggabungkannya seperti apa biar tidak terjadi double pengakuan. Makanya nanti dari sini muncullah sistem pencatatan akuntansi untuk kantor pusat dan cabang. Serta nanti di sini akan kita tambahkan bagaimana kita mengakuntansikan untuk agen.
sekarang sebelum kita lanjut ke akuntansinya, kita lihat dulu perbedaan mendasar dari agen dan kantor cabang. Jadi sebenarnya agen itu adalah ini aja, unit yang menerima pesanan barang. Jadi dia tidak melakukan transaksi jual beli di sana. Beda ya. Jadi kalau pesanan itu saya baru dapat requisition order aja. Jadi order penjualan saja. Belum terjadi transaksi penjualan. Jadi agen itu bukan merupakan point of sales. Jadi masih pesanan. Nanti penjualan dilakukan sama siapa? Ini kantor pusat sama HO-nya. Itu adalah agen. Bedanya sama kantor cabang adalah kantor cabang itu dia unit yang melakukan penjualan barang. Karena dia melakukan penjualan barang, maka dia pasti menguasai inventory di sana. Itu perbedaan mendasar antara agen dengan kantor cabang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kewenangan yang diberikan oleh kantor pusat kepada pihak tersebut. Jadi kalau agen ya dia ruang geraknya terbatas. Jadi semuanya itu ditentukan oleh kantor pusat. Meskipun nanti untuk kantor cabang itu juga semuanya ditentukan oleh kantor pusat, tapi nanti akan ada beberapa bagian yang akan didelegasikan kepada kantor cabang. Kamu boleh menyelesaikan ini, kamu boleh menyelesaikan ini. Tapi khusus untuk agen itu benar-benar strict aturannya. Contohnya gini, kalau semisal kalian lihat ada SPB, SPG gitu ya, sales promotion girl sama boy gitu kan. Biasanya kita kalau di pameran gitu kan sering ada bagian gitu kan. Terus kita kalau mau beli, pameran kan identik dengan adanya diskon atau bonusan yang lain lah gitu. Jadi kalau kalian beli kan pasti yang ditanya adalah saya dapat diskon berapa, saya dapat bonus apa gitu kan. Nah, kalau kita bicarakan dalam konteks agen, maka biasanya yang dikasihkan sama agen Mahayu nih datang, saya yang jadi agennya gitu ya. Mau beli pasti nanya gitu kan, di sini dapat bonusan apa ya gitu. Nah, untuk mengakomodir transaksi yang seperti itu, kantor pusat akan ngasih saya kewenangan. Kamu boleh ngasihkan ABCD. Itu dalam diskresi saya. Tapi selain itu saya nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi itu saya bilang sama Mahayu, oh ya nanti kalau beli ini, Bu, dapat bonusannya ini. Terus nanti bisa kita kasih deh diskon maksimal 500.000. Tergantung dari nanti Bu mau bayarnya seperti apa. Sudah kan? Oke, Mahayu mau pesan. Nah, pesan itu ke saya. Tapi yang melakukan penjualan bukan saya. Jadi nanti saya akan bikinin purchase order, purchase order. Order penjualannya. Jadi kalau semisal termnya di situ Mahayu harus bayar uang muka, ya nanti saya tulis di situ Mahayu bayar uang muka berapa, nanti bayar ke rekeningnya perusahaan, gitu kan. Slipnya dikasih bukti transfernya dikasih sini. Nah ini nanti akan saya kirim ke kantor pusat. Yang menyelesaikan penjualan siapa? Kantor pusat, bukan saya. Jadi penjualan pasti terjadi di kantor pusat. Terus kalau semisal saya menempati bangunan, maka semua expense yang terjadi di bangunan itu yang berkenaan dengan operasional keagenan saya, itu yang mencatat, yang menjurnal, yang membukukan, itu adalah kantor pusat. Saya nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi semua yang terjadi di sana itu adalah urusannya kantor pusat. Saya cuman tugasnya adalah ya udah nyatetin pesanan-pesanan aja. Itu adalah untuk agen. Nah, gimana dengan cabang? Cabang beda. Nanti bergantung pada apa yang didelegasikan sama kantor pusat. Bisa saja dia jual-jual, terus boleh nerima pembayaran. Semuanya pembayaran dari pelanggan dia boleh dia terima, bisa. Atau dibatasin. Kalau kamu bayar sampai dengan 100 juta boleh di rekeningnya pelanggan. Lebih dari itu harus keliling ke rekeningnya kantor pusat. Bisa. Atau beli-beli barang, kamu boleh ke supplier kita. Nanti ada listnya dan kawan-kawan. Itu adalah nanti di sini. Jadi dia itu dianggap sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari kantor pusat. Jadi kalau kalian lihat kantor cabang itu sebenarnya bisa pakai logika ketika kita melakukan konsolidasi. Maaf. Jadi ingat-ingat hubungan antara parent sama subsidiary. Nanti mirip seperti itu.
Terus kalau agen gimana? Agen agak berbeda. Jadi kalau untuk agen kalian harus mengingatnya itu jauh ke belakang 2 tahun yang lalu. Kalian ingat di tingkat 1, kalau nggak salah di semester 1, di PA1. Pengantar akuntansi 1 itu kalian belajar tentang kas. Kan? Ada yang namanya petty cash. Jadi agen ini itu dipersamakan dengan kita mengelola petty cash. Jadi kan nggak mungkin saya nyuruh, misal Horas saya suruh jadi agen saya. Terus saya nggak ngasih apa-apa. Kalau tiba-tiba dia di kantor itu terus datengin orang nagih sesuatu, masa bayarnya pakai duitnya Horas dulu, kan nggak lucu ya. Gitu kan. Makanya di sana nanti kita persamakan dengan petty cash. Kenapa? Karena pada intinya HO itu akan memberikan uang kepada si agen ini yang akan digunakan sebagai working capital dia. Gitu ya. Jadi untuk kegiatan sehari-hari dia itu akan ditanggung dengan menggunakan working capital ini. Nah, kita lihat dulu di rasionalnya. Jadi sebenarnya agen itu tadi cuman jatahnya adalah sebagai tukang menerima pesanan penjualan. Jadi penjualannya itu sendiri tidak terjadi di agen, tapi di kantor pusat, karena yang menyerahkan barang dan kawan-kawan itu terjadinya di kantor pusat. Nah, kemudian karena dia nggak jual beli, maka nggak ada inventory di sana. Tapi agen itu boleh megang merchandise inventory yang digunakan sebagai sampel dari produk yang dia jual. Maksudnya gimana? Ini, kalau Dandi mau beli ke toko saya, dan toko saya itu dan itu Lampung ya, di Lampung sana, di Bandar Lampung, taruhlah di mana? Sentral. Ya kan mereka sentral ya? Mall Sentral ya? Benar Dandi? Yang di Kartini sana itu yang gede. Betul. Ya kan? Satunya Muka kan Mall Sentral. Nah, saya punya agen di Mall Sentral. Itu di sana nggak ada inventory yang dijual. Gitu. Jadi Dandi kalau mau beli sesuatu kan nggak mungkin beli kayak kucing dalam karung kan. Saya mau beli yang aneh tapi nggak tahu bentuknya kayak apa gitu. Nah, tugas saya sebagai penjual kan harus memberikan informasi yang memadai buat si pembeli biar dia bisa memutuskan mau beli nggak barang yang saya jual. Karena gimana caranya ya? Berarti ada sampel di sana. Maka agen saya itu akan megang barang jumlahnya berapa gitu ya. Itu yang nanti berfungsi sebagai sampel produk yang akan digunakan. Sampelnya gimana? Bisa ditaruh di etalase, bisa dikasihkan ke calon pembeli. Gimana kalau dikasihkan? Jadi biasanya adalah kalau kita ngomongin transaksi bisnis to bisnis itu kan tender gede gitu ya. Nah itu mereka akan minta ini contoh produknya gimana buat dijadikan kayak perbandingan dengan calon supplier dia yang lain. Nah, untuk yang seperti itu kita bisa ngasih. Biar agen saya bisa ngasih, maka saya harus ngasih ke agen saya produk yang mau dijual kayak apa gitu kan. Nah, itu adalah nanti dia bukan inventory, tapi dia adalah sampel. Gitu. Jadi akun yang akan ada tercipta dari transaksi operasional untuk agen itu tidak akan menciptakan adanya persediaan yang dikuasai oleh si agen. Jadi dia pasti nanti akan kita akui sebagai pembentukan dari saldo sampel dari produk yang akan kita kasih ke agen. Gitu ya. Yang kedua adalah seperti tadi yang saya bilang, tugas dari agen itu cuma menerima pesanan penjualan aja, selesai. Jadi semua kegiatan lain itu yang melakukan adalah HO. Jadi promosi itu juga pasti dilakukan oleh HO. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan buat kalian adalah kalau kita ke pameran itu kan kadang ada agen, iya betul. Tapi yang mengkoordinir proses promosi, kegiatan promosi di pameran itu adalah HO, bukan agen itu. Jadi agen itu nggak akan bawa barang-barang dia ke sana, enggak. Itu barang semua punyanya HO. Jadi HO sewa venue-nya, bikin desain venue-nya, terus dibentuklah biar bagus gitu ya. Terus dia ngasih di sana ada selebaran, ada barang yang mau dijual, ada etalasenya. Nah, itu semua dari HO. Jadi agen mungkin nanti akan dijadwal, kamu hari ini jaga di sana ya gitu. Ketika itu terjadi penjualan, maka bisa diakui sama agennya, itu yang jual agen. Tapi semua biaya yang terjadi di kegiatan promosi tadi itu adalah biayanya kantor pusat, bukan biayanya si agen tadi. Seperti itu.
Beda dengan ketika tadi di mall sentral tadi dan didatang minta mana contoh sampelnya. Nah, itu memang terjadi di agennya. Kenapa? Karena transaksi yang terjadi itu adalah benar-benar di si agennya. Kalau di yang promosi tadi itu kan saya yang ngerjain. Jadi nanti cara melihat cut off-nya adalah siapa yang melakukan kegiatan itu. Jadi kalau itu terjadi di kegiatan penjualan, berarti kan yang terima kan agen kan, penjualan itu kan dapat ordernya gitu. Berarti itu adalah kemungkinan besar nanti ngasih sampelnya. Jadi itu bukan kegiatan promosi kantor pusat. Jadi pemakaian sampel produk. Tapi kalau memang itu adalah kegiatan promosional yang dilakukan oleh kantor pusat, maka agen tidak boleh dibebankan dari penggunaan barang-barang di sana. Nah, itu pasti akan diakui sama kantor pusat. Seperti itu ya cara membedakannya. Nah, karena tadi seperti yang saya bilang kan saya nggak mungkin nyuruh Horas untuk jualin barang saya tanpa saya ngasih modal kerja. Itu kan kalau ada apa-apa gitu kan ya operasionalnya pakai duit saya dong, nggak mungkin pakai duitnya Horas gitu kan. Seperti maka nanti akan muncul modal kerja, pembentukan modal kerja untuk agen tersebut. Itu adalah fungsinya untuk mempermudah kegiatan operasional. Nggak lucu kalau kita melakukan bisnis, tapi lawan transaksi kita itu kesulitan buat dapat haknya dia. Contohnya kalau misal kita pakai jasa pembersih gitu kan. Saya taruhlah yang saya jual itu baju-baju ya, produk baju. Jadi kayak distro gitu. Terus ada agen nih di Boras di Medan ya sekarang ya. Apa Siantar? Siantar, Pak. Siantar ya, di Siantar gitu. Saya nunjuk Boras jadi agen saya di Siantar. Saya kirim contoh bajunya ke sana. Terus Horas di rumah bikin kayak bukan dia warung tempat jual ya, bukan toko tempat jual, tapi lebih ke showroom gitu ya. Kan kalau masuk ke situ kan dia mau pesen. Kalau kalian, saya nggak tahu masih sering nggak ya, kalau saya dulu kan di kantor ya, sering pesen kayak baju seragam gitu kan, biasanya ke tempat yang kayak gitu kan, itu ada agennya gitu. Kami biasanya dulu kalau di Jogja itu larinya ke C59, itu tempatnya ada di Bandung, tapi dia punya agen-agen gitu ya. Nah di Jogja ada. Dia modelnya kayak toko gitu, banyak kaosnya, tapi kaosnya nggak dijual. Kenapa? Karena itu contohnya. Contohnya kayak gini. Jadi kan kita bisa tahu, oh kayaknya kayak gini. Sablonannya seperti ini gitu kan, seperti itu. Itu kan harus dipelihara kan sama Horas kan. Kan nggak mungkin cuma di situ aja terus kena debu nggak dicuci dan sebagainya gitu kan. Nah, paling gampang kan Horas ya ngapain saya harus sendiri keluar tenaga gitu kan. Udahlah cari jasa dry cleaning yang dia datang terus yang pakai uap gitu kan, disetrika langsung gitu. Itu kan butuh duit. Nah, nggak lucu kan Horas bilang nanti kamu langsung nagih aja ya ke Pak ini ya di Jakarta. Ya mana ada yang mau kan disuruh kayak gitu kan Horas. Ya udah berarti biar transaksi operasional yang terjadi di tempatnya Horas itu lancar ya saya harus ngasih duit ke Horas yang mana nanti itu akan digunakan untuk yang tadi kayak tadi perintilan-perintilan tadi. Pertanggungjawabannya gimana, nanti saya yang jurnal semuanya. Pokoknya intinya kalau kamu ngeluarin duit, buktinya jangan hilang ya Horas, nanti kamu kirim ke saya. Kalau duitmu habis kamu kirim buktinya, nanti saya ganti. Jadi duitmu yang kamu pegang itu ada terus. Seperti itu kan sama persis dengan konsep yang terjadi di petty cash. Ya enggak? Kalian dulu belajar petty cash itu kan ada dua metode, revolving sama impress. Ya kan? Itu metode itu berhubungan dengan bagaimana cara kita menjurnal transaksi yang ada. Kalau impress berarti saldonya harus tetap terus, kalau revolving berarti saldo dari petty cash boleh berubah-ubah. Nah, yang akan kita gunakan di sini itu modenya adalah sistem impress atau tetap. Jadi, duit yang saya kasih ke Horas di jurnal saya itu nilainya tetap terus. Jadi kalau misalnya saya ngasih Horas modal kerjanya 10 juta, maka di jurnal saya, di buku saya, di laporan keuangan saya, akun yang merepresentasikan kas yang ada di Horas itu nilainya selalu 10 juta. Mau dipakai sama Horas sisanya tinggal 5 juta, di buku saya, di buku besar saya tetap 10 juta. Cara saya ngakuin pengeluaran dia gimana ya? Saya ngurangin kas yang ada di saya. Saya jurnal, semuanya masuk ke kas yang saya pegang. Gitu. Jadi kasnya Horas nggak akan mungkin berkurang. Beda dengan kalau kita ngomong revolving. Revolving itu kas yang ada di Horas boleh saya kurangin. Jadi Horas bayar 10.000.
Salah, 1 juta, berarti kan saldonya tinggal 9 juta. Nah, saya kurangin, saya tambah lagi di akhir bulan seperti itu. Kita nggak ngomong yang itu. Yang kita gunakan adalah sistem tetap. Jadi duit yang ada di Horas di buku saya itu pasti selalu sama sampai dengan saya bilang sama Horas, kamu berhenti jadi agen saya. Nanti baru saya tutup. Gitu ya. Jadi khusus untuk yang ini itu nanti dia berubahnya cuma dari 2 hal. Itu aja. Gitu ya. Nah, terus tadi yang berhubungan sama pesanan. Untuk pesanan, itu kan kalian cuma boleh menerima pesanan yang menyelesaikan saya. Makanya begitu Horas dapat pesanan, oh ini saya dapat pesanan dari dinas agama gitu ya. Ya benar kan namanya dinas agama. Dinas pendidikan lah gitu, dinas pendidikan gitu. Buat bikin apa namanya seragam olahraga untuk guru-guru. Ya. Horas bikin order pembelian dari dia. Gitu. Ini segini tomnya ada gitu kan, terus kirim ke saya, nanti saya yang review. Oke, ini boleh di apa sesuai dengan apa namanya diskonnya sesuai dengan yang kita kasih ke si Horas gitu. Jadi dia maksimal ngasih diskon taruh 5% gitu. Dia dipakai 5% nih, jadi ya udah selesai. Langsung saya yang ngubungin sama si pembeli. Ini posisi permintaan pembelian penjualan saya proses, nanti silahkan kalau misal ada uang muka dan kawan-kawan berarti nanti silahkan diproses uang mukanya baru nanti barang saya kirimkan. Ya. Atau misal kalau misal itu bayarnya di belakang, maka barang akan saya kirimkan, kemudian saya ngasih tahu nanti untuk faktur dan kawan-kawan akan saya kirimkan via pos atau saya kasihkan lewat Horas, nanti Horas saya ngasih dia. Gitu. Baru nanti setelah itu pembayaran akan sesuai dengan term yang dipersetujui ya di Horas sama dinas tadi. Kalau misal bayarnya, oh nanti apa setelah kalian ngasih apa namanya ngasih faktur, nanti akan kita mintakan LS. Nah, itu nanti saya menyelesaikan. Kalau LS biasanya kan butuh data apa-apa gitu, nanti saya ngasih ke dinasnya. Ini dinas lain langsung bayar ke saya, nggak lewat Horas. Horas sudah selesai. Ketika dia nyatet order tadi terus dikirim ke saya. Kemudian ya operasi udah tadi saya jelaskan masuk ke sana ya. Gitu. Nah, yang perlu kalian ingat adalah ini, yang nyatet, yang jurnal, yang buku itu adalah saya sebagai HO, bukan Horas sebagai agen saya. Jadi Horas itu apa tugasnya? Dia cuma nyatet apa? Ya, kan tadi saya kasih duit 10 juta gitu kan. Jadi biasanya gini, praktek yang ada di bisnis itu adalah kalau kalian ngeluarin duit kas atau bank, kalau bank pakai cek ya. Kalau kas berarti ya duitnya keluar gitu kan. Itu biasanya nanti kalian akan bikin voucher. Itu bukan voucher belanja ya. Jadi voucher itu kayak kwitansi gitu, kayak apa nota gitu. Nanti dia ada pre-numbered-nya gitu kan sesuai dengan apa namanya aturan di perusahaan itu sendiri gitu. Nah, terus misalnya kalian nyatet gitu. Jadi untuk tanggal misal sekarang tanggal 18 itu saya ngeluarin duit 5 juta. 5 juta itu rinciannya apa aja? Ditulis di situ. Jadi misal bayar A gitu. Nanti di situ merefer buktinya tagihan yang mana. Bayar B 1 juta, buktinya yang mana? Terus sampai dengan semuanya total kan tadi 5 juta kan. Nanti di belakang vouchernya tadi ditempelin tuh apa namanya bukti-buktinya. Nah, tugas Horas adalah melakukan itu. Udah selesai, terus dia bikin registernya. Tanggal 1 saya ngeluarin duit berapa, tanggal 2 ngeluarin duit berapa, tanggal 3 ngeluarin duit berapa, total pengeluaran berapa, saldo awal sekian, sisa sekian. Nah, jadi saya tahu, oh berarti saya tanggal sekian ketika Horas minta duit ke saya, itu saya tahu, oh dia ngeluarin duit 8 juta nih. Saya cek ke belakang. Oh ini, udah cocok semua penjumlahannya, buktinya lengkap, saya jurnal, saya ngasih ke Horas duit 8 juta lagi. Prosesnya seperti itu. Yang kedua adalah PKN kan sebagian besar jadi PNS ya. Meskipun nggak tahu di PNS pusat apa daerah gitu. Kakak kelas kalian kan ada yang dalam tanda kutip terbuang gitu kan. Kalau dulu kan asumsinya masuk PKN itu masuk ke Kementerian Keuangan ya. Kalau sekarang kan belum tentu. Karena kita zero growth. Ya. Jadi ada yang nggak di Kementerian Keuangan. Jadi bisa di kementerian atau lembaga lainnya atau bisa ke daerah gitu. Nah, buat PNS kan gaji itu tetap
Jadi mau kamu, kecuali di CP ya, kalau kamu itu apa namanya golongannya di 2C ya, dengan masa kerja sekian maka dapatnya sekian, selesai. Mungkin dapatnya sesuai dengan grade-nya sekian, oh berarti kamu dapatnya sekian, selesai. Nah kalau di swasta nggak seperti itu, terutama untuk orang-orang yang bekerja di bagian penjualan atau advertising, nanti biasanya akan muncul dua komponen remunerasi. Yang pertama adalah gaji tetap, dan yang kedua adalah gaji variabel. Gaji variabel nanti akan ngikutin ke prestasi kamu, penjualanmu berapa. Jadi kalau semisal apa namanya gaji tetapnya di set sesuai dengan UMR, gitu. UMR di Jakarta berapa sih? 3,5 ya kalau nggak salah, apa 38 gitu, 38. Nah, kemudian gaji variabel itu adalah seperti bonusan. Jadi kalau kamu bulan ini dapat penjualan taruhlah 25 juta, maka kamu dapat bonus sekian. Nah, itu adalah komponen yang variabelnya. Nah, biar saya di HO itu bisa ngitung berapa bonusan buat semua agen saya, maka kalian juga harus ngirim rincian penjualan kalian berapa. Karena kan yang saya jurnal kan di sana kan sales gitu. Sales itu kan per satu wilayah gitu. Jadi kalau misal agen saya di Siantar sana itu isinya satu kantor itu isinya Horas, terus siapa lagi ya? Taruhlah Panji gitu ya, Aklis gitu. Ya saya kan nggak tahu Horas itu jual berapa, Panji itu jual berapa, Aklis jual berapa. Nah, makanya harus ada rincian penjualannya dari tiap agen yang ada di kantor itu. Gitu. Biar saya bisa ngitung, oh si Horas dapat apa bonusannya 2 juta, Aklis 2,5, Panji 1,8. Seperti itu ya. Itu adalah di sini kenapa kita harus ngasih rincian penjualan kepada pelanggan. Nah, sekarang gimana cara kita melakukan akuntansi untuk agen? Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, sebenarnya yang saya lakukan adalah saya cuma ngasih modal kerja. Jadi modal kerja ini dipersamakan seperti bagaimana kita membuat apa namanya? Ini catatan saya tadi ke save semua ternyata. Catatan saya di kelas sebelah. Jadi apa yang apa namanya saya lakukan di sini itu adalah saya seperti membuat petty cash. Tapi yang pegang bukan bendara petty cash di HU. Siapa? Manajer di agen sana. Jadi awalnya kalau kalian ingat lagi zaman dulu banget, yang saya yakin kalian juga pasti lupa. Saya juga lupa kemarin, cuman karena saya ngajarkan saya jadi harus baca lagi. Oh iya ini ternyata dulu gini ya. Bedanya di sana kan. Ya, kalau petty cash kan kita misalkan gini kan. Ya kan? Ya kalian iya aja kan. Jadi daripada bilang enggak terus tanyain gitu. Kalau enggak yang benar apa? Nah, jurnal petty cash kan seperti ini. Ya kan sama. Jadi kita mengurangin kas kita. Jadi sama seperti ini. Jadi saya ngasih kas ke agennya. Kantor agen A gitu ya. Yang tadi isinya Horas, Aklis sama Panji. Berapa? $1.000. Karena aset saya hilang, berarti saya juga harus memunculkan sesuatu dong di debitnya. Gitu. Oh, itu kan bentuknya masih cash. Tapi yang megang orang lain. Oh, berarti ya itu masih aset. Apa asetnya? Kita kasih bukan petty cash, tapi working fund. Ini dikasih tanda, ini adalah working fund punyanya agen A. Kenapa? Karena biasanya perusahaan itu punya agen lebih dari satu. Ya. Jadi berapa nilainya? 1.000. Nilai ini selamanya pasti akan 1.000 di buku saya. Jadi nilai working fund nggak boleh berkurang dari 1.000. Ada boleh pengecualiannya. Saya boleh menurunkan sama menambahkan, tapi itu bukan dalam konteks yang ini. Jadi kalau Horas, Aklis sama Panji itu pakai duit 1.000 ini, saya tidak akan mengurangkan nilai 1.000 ini dalam jurnal yang akan saya pakai. Jadi 1.000-nya udah sekali aja di sini saya bikin. Sama nanti kalau semisal agensinya saya tutup, ya ini saya balik. Duitnya dibalikin lagi. Gitu. Terus kalau semisal saya ngelihat ini kok di Siantar sana ternyata butuh duitnya banyak ya, 1.000 itu nggak cukup. Ya butuhnya 5.000 nih, 50 juta. Ya udah ini bisa saya tambahin lagi. Jadi kan saya kasih udah 1.000. Kita butuhnya 5 juta ya, berarti tinggal saya tambahkan di sini 4.000 kan. 4.000 naik.
Jadi saldonya total saldo working fund untuk agensi A adalah 5.000. Terus gimana kalau teman-teman yang di Siantar tadi pakai duitnya? Boleh, nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita melogikakan agar ini bisa kita pahami bersama-sama. Gitu kan. Ya, jadi kenapa saya suka pakai logika? Karena daripada kayak ngapalin sesuatu yang saya kalau ngomong kualat sih, ini kan saya ngajar, masa saya ngomong ini tidak bermanfaat gitu ya. Sesuatu yang kalian nggak usah ngapalin gitu ya. Jadi kan kita bisa ngapalin hal-hal yang lain yang bermanfaat kan. Kayak contohnya tanggal ulang tahunnya Ayang Beb gitu kan. Bisa perang dunia ketiga ya kalau kalian lupa gitu kan. Gitu. Jadi pada ngapalin jurnal ini kan bisa ngapalin yang lain. Udah. Caranya adalah gini. Karena tadi itu working fund-nya nggak boleh kita kurangkan, maka yang kita kurangkan apa? Kita keluar apa? Duit. Oh ya udah, berarti yang kita kurangkan adalah cash-nya HO. Selesai. Jadi yang ada di debit ini adalah semua expense yang terjadi di agen. Terserah namanya apa. Misal apa namanya electricity expense, ya udah tulis saja electricity expense di sini. Kita kurangkan apa? Cash-nya HO. Berapa nilainya? Oh 800. Atau semisal dia ada tadi apa namanya Horas kan dry cleaning kan, dry clean gitu. Dry clean berapa tagihannya? Satu baju ternyata 150 nih gitu. Kita punya 10 baju di sini, 10 kaos. Berarti kenanya adalah 1.500.000. Ya udah. Berarti di sini adalah taruhlah misal dry clean expense gitu atau apa namanya? Nggak bisa maintenance sih, udahlah dry clean expense gitu ya. Atau saya ngomongnya sundries atau miscellaneous expense gitu. Miscellaneous expense gitu. Nanti ditulis di sini. Berapa? 1.500.000, 1.500. Cash yang dikeluarkan adalah cashnya H. Gitu. Jadi konsepnya adalah di rekening bank itu duitnya nggak 1.000 lagi karena kepake buat bayar. Tapi saya nyatet, saya itu HO ya, HO nyatet di bukunya dia itu nilainya pasti selalu 1.000. Nah, biar itu apa namanya inline, maka dianggap bahwa ketika Horas, Panji dan Aklis tadi ngeluarin duit 800 itu apa? Itu ngurangin kas saya. Udah selesai. Jadi ketika Horas dan kawan-kawan tadi ngasih bukti-bukti dan lainnya, ini saya catat, saya transfer ke Horas berapa? 8 juta. Gitu. Jadi ya memang bayarnya ya kayak tadi, memang beneran pakai duit yang 1.000, cuman karena aturannya seperti itu maka ya harus menyimpang. Gitu ya, menyimpang dari kondisi aslinya. Gitu. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang gimana kalau saya ngasih barang-barang sampel? Jadi kan tadi kan prinsipnya adalah agen itu tidak akan pernah memiliki inventory yang akan dijual. Gitu kan. Nah, kalau saya ngasih kalian sampel maka ya udah, kan saya ngeluarin berarti aset saya berkurang kan? Ya enggak, aset saya berkurang. Apa? Inventory. Oke, inventory saya kurangin. Kalau di sini equipment yang saya kirimkan ke kalian buat apa namanya? Buat barang sampel ya, berarti yang saya kurangkan adalah equipment di sini. Gitu ya. Nah, terus di sini apa? Kita pakai akun agency samples atau sampel keagenan. Sampel keagenan. Ini apa? Ini itu sama dengan prepaid expense. Jadi intinya ini adalah kita ngakuin bahwa oh ini adalah nantinya akan menjadi beban. Tapi kita bayarkan di muka. Jadi ketika kita ngasih sampel ke agen A itu kita mereklasifikasikan aset yang kita miliki ke aset lancar. Namanya agency sample. Ini adalah prepaid expense. Ya, yang mana tadi ketika contohnya Dandi ke mall sentral nanya
ke agen saya yang ada di sana gitu, ini ada sampelnya nggak kaosnya, ini ada buat apa namanya, saya bawa ke teman-teman saya untuk dibandingin sama yang lain, boleh dikasih. Nah, itu adalah penggunaan dari beban. Jadi sama seperti kayak kalau kalian beli alat tulis, ATK kantor. ATK kantor itu kan sebenarnya kan prepaid expense kan. Ini loh perlengkapannya, ya kan, perlengkapan kantor. Gitu. Ketika itu dipakai kan menjadi beban kan yang sama. Ketika kalian beli, misalnya untuk setahun gitu, udah beli sekian, harganya 1 juta, itu akan menjadi perlengkapan. Tapi ketika dia dipakai itu adalah menjadi beban, gitu ya, sama. Nah, jadi sampel juga sebenarnya pada prinsipnya adalah prepaid expense. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya, masih gampang ya. Nah, ini adalah kalau kita jual. Jual sama. Jual itu adalah yang kita lakukan sama persis seperti bikin jurnal jualan biasa. Bedanya apa? Cuma kalian ngasih ini. Temennya Mahayu siapa? Udah Ya, record lagi, Pak. kenapa? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Sudah masuk lagi. Jadi kenapa muncul ini adalah biar bisa dibandingkan antara kantor keagenan yang satu dengan kantor keagenan yang lain. Itu nanti hubungannya adalah ke bagaimana perusahaan itu menentukan mana sih yang akan kita beri biaya yang lebih banyak, satu. Yang kedua adalah mana sih kantor agen yang dia tidak perform, jadi harusnya kita tutup saja. Kita gabung ke kantor keagenan yang lain. Gitu ya. Jadi biar usahanya itu lebih efisien. Itu adalah kenapa muncul yang ini. Jadi ini itu kalian tulis sesuai dengan terjadinya di mana. Gitu ya. Jadi kalau accounts receivable sales agensi A, maka itu terjadi di agen A. Kalau kalian lupa nggak nulis di sini di ujian, fatal. Kenapa? Karena saya akan bukan mengasumsikan ya, langsung berpikiran secara otomatis bahwa sales ini terjadi di HO. Oke, jadi jangan sampai ininya hilang. Yang penting ini nih. Kenapa? Karena biar bisa teridentifikasi ini terjadinya di kantor keagenan mana atau terjadinya di HO. Itu ya. Jadi kalau ini hilang ya pasti saya ngomong oh ini HO. Saya coret di sininya benar, berarti kalian cuma dapat nilai setengah. Itu ya. Jadi hati-hati di ini. Itu ya. Karena membedakan antara kantor keagenan yang satu dengan yang lain plus HO atau agen. Nah, gimana kalau ada pembayaran tagihan? Ya udah, langsung dibalik. Jadi tadi accounts receivable langsung kita kreditkan. Debitnya apa? Cash. Selesai. Gampang. Nah, di akhir periode itu kan kita harus menyesuaikan nilai aset lancar yang dia itu adalah prepaid expense. Dengan berapa yang sudah menjadi expense dan berapa yang masih duduk sebagai aset. Ya kan? Nah, kalau seperti itu gimana? Ya udah kita bikin jurnal penyesuaian sama persis seperti ketika kita belajar di prinsipal. Gimana? Asetnya kamu kurangin, expense-nya kamu munculkan. Kalau di sini contohnya adalah dari 200 tadi itu yang sudah dipakai baru 50 karena dia ngomong kan ternyata di akhir periode itu nilai dari barang sampel itu masih 150. Oh, berarti yang kepakai 50. Berarti ya udah agensi sampelnya kita debit. Kenapa? Karena kan tadi saldonya agensi sampelnya kita kredit. Kenapa? Karena tadi saldonya kan di debit kan. Udah kita kurangi 50. Terus kita memunculkan expenses. Ini namanya adalah advertising expense. Berapa? 50. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gimana kalau kita sudah sampai di di akhir periode. Kalian ingat, kewajiban kita sebagai akuntan adalah menutup akun-akun nominal ke akun yang namanya income summary. Ingat nggak? Nggak ya? Gitu. Jadi biar kita tahu berapa untung rugi kita gitu kan, kita harus memunculkan ini kan income summary-nya kan. Yang mana nanti income summary akan kita tutup ke retained earnings. Gitu. Kalau ini nggak kalian tutup, maka akun-akun nominal ini menjadi akun real. Akun real itu adalah akun yang selama hidupnya perusahaan itu akan terus dipelihara.
Kalau akun nominal adalah akun dia yang memiliki masa hidup berapa? 1 periode akuntansi. Jadi di akhir periode akuntansi dia akan langsung ditutup ke akun real yang bersangkutan dengan dia apa? Retained earnings. Ya. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita lihat dulu. Akun nominal itu adalah semua akun yang berada di laporan laba rugi. Isinya laporan laba rugi apa? 1, sales. 2, COGS. 3, expense. 4, income. Termasuk gain dan loss di sana, ya kan? Udah, kita masukkan semuanya di sana. Dilihat. Oh, tadi yang berhubungan adalah penjualan. Penjualan kita ngakuin apa? Dari agensi A. Berapa? 1.200 kita tutup. Saldo normal sales di debit apa kredit? Kredit, Pak. Kredit. Karena saldo normalnya di kredit berarti kita debit kalau menutupkan. Ya udah. Sales di debit, kreditnya apa? Income summary. Jangan lupa tambahkan agen yang mana. Ya, ini jangan sampai lupa. Kenapa? Karena kalau nggak ada, saya langsung lihat oh ini punyanya HO. Saya coret. Salah berarti. Itu ya. Kemudian teman-temannya tadi, oh COGS sama expense kita tutup. Oke. Kita tutup. Berapa? Ya udah, COGS-nya berapa? Oh, 800. Nah, ini itu harusnya ya kalau nyambung sama yang atas ini, kan expense-nya kan ada beberapa. Ya kan? Nih. Ini kan expense nih. Ya enggak? Ini masukkan ke sini. Sorry. Jadi 800 itu kan COGS. Ya kan? Terus expense tadi dari sana adalah 800 bukan 200. Bisa. Nah, ini saya ganti 800. Ya. Terus ternyata kan kita juga pakai ini. Gitu kan. Ini kan punya apa namanya? Agen. Ya kan? Udah kita tambahkan 850. Terus juga di sini. Untuk memudahkan kalian mikir, saya suka pakai T-account. Ini juga dulu yang ngajarin adalah, kalau saya zaman dulu Budiah, di D3 itu diajarin gini. Kok Budiah? Iya benar. AKL 1 itu saya Budiah, AKL 2 saya Pak Ali Ahmad. Ini. Kalian kalau pusing, pakailah T-account. Ini kita pakai T-account untuk income summary. Dari sales, income summary-nya masuk di kredit. Ini ya, masuk ke sini. Berapa? 1.200. Bisa ngikutin? Terus dari COGS sama expense itu dia 1.600. Di dapat 1.650. Kalian lihat kiri kanan balance nggak? Biar balance kita tambahkan di kiri apa di kanan? Kanan, Pak. Kanan kan? Kanan sini. Berarti saya tambahkan 450. Biar dua-duanya 1.650. Ya kan? Kalau income summary-nya ada di kanan 450, oke, jadi udah pas nih. Ya kan? 160 semua, 1.650 semua. Kalau saya mau nutup ke retain earnings, oke, kalau ini mau saya pindah ke retain earnings, saya tambahkan 450 di sini, di kiri, apa di kanan? Ini income summary-nya kan saldonya 450 di kredit. Ya kan? Ya enggak? Kan kanan kan kredit kan? Nah, kalau saya mau pindah income summary ini ke retain earnings, kok kebalik sih saya ngasih? Benar. Itu berarti saya naruhnya 450 ini ke sini apa ke sini? Biar nilainya jadi 0. Kredit. Kredit. Kiri. Di siapa kanan? Debit, Pak. Yang Pak, kan debitnya nanti ke RT kan. Ya itu kalau income summary ya, income summary-nya HO. Kalau income summary HO kan kita ngelihat nih, ini jadi ini HO ya. Kalau saya mau apa namanya? Kalau saya dapat posisinya adalah sales saya lebih rendah daripada expense, berarti kan saya rugi.
Ya kan? Berarti kan return earning saya pasti saya dapat. Ya enggak? Berarti nanti posisinya adalah kredit. Tapi ini adalah agensi. Maka saya nggak bisa langsung nutup income summary-nya agen ini ke return earning. Jadi saya ngelewatin dulu apa? Income summary lagi. Pusing kan kalian? Bedanya di sana. Jadi ini nanti income summary ini akan saya pindahkan. Ini A ya. Sorry, belum ada A. Jadi ini 450 ini akan saya kurangkan di sini. Oh, ini di sini ada 450 harusnya. Biar 0. Oke, larinya kemana? Sini. 450. Bisa diikutin nggak? Ini yang punya siapa? HO. Gitu. Jadi HO akan mengakui semua income summary punyanya agen itu di income summary dia langsung dijumlahkan. Posisinya di mana? Kalau dia rugi, agennya rugi ya berarti nanti di sini akan nambah di kreditnya dia. Jadi ketika dia mau nutup ke return earnings kan udah kan selesai kan? Maaf Pak. Sebentar. Kebalik ya, sorry kebalik. Sorry. Jadi ini kan dia rugi kan? Rugi itu harusnya di sini ya. Kebalik. Sebentar. Ini adalah 450. Sorry, maksudnya gini. Nah, sorry. Maaf ya. Jadi kan tadi kita rugi kan agensi A berapa 450 ya kan. Nah rugi ini nutupnya nggak bisa langsung ke return earnings. Jadi dikumpulin dulu ke income summary HO-nya berapa. Oh 450 dari agen A. Berarti kita akuin karena kurangnya di bagiannya income summary A itu adalah 450 di bagian kredit, maka debitnya adalah income summary-nya HO. Jadi HO mengakui adanya rugi 450 yang berasal dari A. Gitu ya. Bisa diikutin nggak? Enggak. Oke, dari atas. Bisa tolong ulang Pak, maaf. Jadi sales-nya kan kita dapatnya 1,2. Bener kan? Sales-nya kan dari sini nih. Sebentar, saya bukakan. Nih, sales. Ya kan? Sales-nya kan kita dapat 1.200 untuk agensi A. Dari penjualan ini modal kita kan 800. Ya enggak? Ya kan? Modalnya kan ini Geogas kan 800. Bisa diikutin? Berarti kan ini harus kita tutup ke income summary. Karena ini aku nominal. Ya enggak, sales-nya karena dia di kredit, maka saya balik. Sales-nya di debit. Kreditnya apa? Income summary agensi A. Bisa ikutin? Bisa. Benar. Nah, ini aku jurnalnya awalnya. Bisa ikutin? Saya. Nah, sekarang kalau ini saya pindah ke T-account untuk income summary agensi A, ini T-account-nya, berarti kan ini saya tulis ini 1.200, ini kan di kredit. Ya enggak? 1.200. Benar enggak? Ya, Pak. Ya. Nah, terus sekarang kita kan ada expense banyak banget tadi. Ya, yang satu itu modal untuk penjualannya. Berapa? Mana sih? Ini ya. Nah, COGS 800. Ya kan? Ini kan nempel ke sales-nya. Berarti kan harus kita akuin, oh ini kita tutup ke income summary-nya. Berapa? Ya udah, ini kan kita kredit. 800. Income summary 800. Bisa ngikutin? Jadi jurnalnya yang ini. 800, di sini kan masih 800. Kalau cuman ini aja. Ya enggak? Kan harus sama kan kiri kanan kan. Nah, tapi ingat kita kan juga ada expense. Expense yang mana? Yang ini loh. Ya kan? Expense. Oke, expense-nya berarti kita akuin 800. Terus kan kita juga ada pemakaian sampel. Untuk sampelnya itu diakui sebagai bebannya agen. Berapa? 50. Oh, berarti bebannya jumlahnya adalah 850.
Bisa ngikutin? Sampai sini sama? Jadi yang 800 COGS, 850 itu tadi yang siapa? Horas bayar 800 sama 50 dari pemakaian sampel. Jadi total biaya kita itu adalah 1.650. Nah, kalau kalian lihat dari sini nih, kalian bandingin, pasti kan udah ketahuan kan, ini apa? Rugi. Ya enggak? Rugi berapa? 450. Ya kan? Nah, kalau di account itu kan berarti posisi saldonya kan posisi terakhirnya kan gini kan, ini. 1.650 di debit, 1.600 di debit, sama 1.200 di kredit. Biar kiri kanan sama, berarti kita harus ngasih tambahan kan. Berapa? 450. Benar nggak? Ini kan ruginya kan. Nah, rugi ini kalau aslinya kalian dulu belajar di PA1 itu kan income summary pasti ditutup ke retained earnings. Ya kan? Nah, kalau ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini income summary agensi A, bukan HO. Ini kita tutup kemana? Ke income summary-nya HO. Jadi nanti income summary itu akan ada dua. Makanya saya tadi ngomong, kalian kalau nulis ini jangan sampai ini hilang. Kalau ini hilang, saya coret langsung jawaban kalian. Kenapa? Karena yang kalian pakai itu income summary-nya HO. Nggak boleh. Jadi kalian harus nutup ke punyanya agen dulu, baru agen nanti ditutup kemana? Ini income summary-nya HO. Gitu. Jadi ini itu hanya boleh dipakai untuk nutup akun-akun yang berhubungan dengan transaksinya HO saja. Gitu ya. Nah, itu berarti yang 450 ini kita transfer kemana? Income summary lagi. Yang mana ini loh. Jadi kalau tadi dia kurang 450 di kredit, maka income summary agensi A kita kreditkan. Ya kan? 450. Debitnya apa? Debitnya income summary. Berapa? 450. Selesai. Jadi untuk transaksi sales dan expense di agensi A sudah selesai, kita tutup ke income summary-nya. Bisa diikutin nggak sampai sini? Saya. Mohon izin, Pak. Ya. Tadi yang 50 itu yang dari itu ya, Pak. Sampel itu dikurang. Nah, itu berarti dianggapnya juga agensi expense gitu, Pak. Bukan, ya. Soalnya di situ tulisannya advertising expense gitu, Pak. Jadi itu sebenarnya tergantung dari perusahaan ya. Kalau saya menganggap bahwa kebijakan perusahaan itu selama biaya itu terjadi di agen, maka itu dianggap sebagai biaya agen gitu. Tapi kalau semisal kalian di sini mau menganggap ini adalah punyanya kantor pusat, maka dikeluarkan dari perhitungan. Jadi 800 aja. Gitu. Jadi nanti tergantung dari kebijakan sebenarnya, kebijakan perusahaan. Gitu. Gitu ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah. Nah, begitu kita selesai nutup semua income summary punyanya kantor keagenan, baru kita tutup akun nominal punyanya HO. Kemana? Sama income summary. Jadi kalian boleh jadiin satu seperti ini, boleh enggak? Gitu. Jadi kalau misal kalian mau bikin jurnal 1 ya nggak masalah. Gitu. Tapi yang penting adalah kalian harus bisa nunjukin ini punyanya agen, ini punyanya HO. Itu ya, hati-hati di sana ya. Terus setelah semua masuk ke income summary, baru kita tutup ke retained earnings. Ini tergantung ya, posisinya kan bisa kiri kanan. Jadi ingat kalian untuk income summary sama retained earnings itu tidak melulu kita harus ini posisinya pasti di kredit, pasti di debit, enggak, tergantung dari nanti kalian ngakuin untung apa rugi. Kalau untung pasti income summary di kredit. Ya kan? Ketika kalian nutup terus di sini deh. IS mau punyanya HO mau punyanya agen, aturannya pasti gini. Untung itu rugi jurnalnya pasti gitu. Gitu ya. Jadi ketika ini IS agen. Jadi kalau kalian nutup IS agen ke IS HO,
Oke. Kalau kalian nutup IS agen ke ISHO, kalau dia posisinya untung, maka IS agen itu di debit, HO di pasti. Tapi kalau itu rugi, kebalikannya. IS agen itu di kredit, ISHO itu di debit. Ya. Nah, sekarang kalau untuk yang IS, kalau kalian posisinya untung, maka ini saldonya ya. Kalau rugi, IS pasti di gitu. Jadi kalau kalian jurnal untuk IS agen ke ISHO, kalau IS agen kalian untung, itu pasti nanti debitnya adalah IS agennya. Kreditnya adalah ISHO-nya. Kalau kalian rugi, IS agen yang kita kredit, ISHO yang kita debit. Gitu ya. Nah, kalau melihat dari sini ya udah tergantung dari posisi ISHO itu gimana. Kalau ISHO untung, maka nutup ke RE, nutup ISHO. Oke. Berarti ya kita sesuaikan. Kalau untung, maka jurnalnya adalah yang di debit itu adalah ISHO. Ini pasti debit. Dan kreditnya adalah RE, itu pasti. Kalau rugi kebalikan. ISHO itu pasti kredit, RE pasti. Apanya pasti gitu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah gampang ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang lebih advance dari agen. Jadi kalau tadi agen dianggap itu bukan merupakan entitas yang terpisah, maka untuk kantor cabang enggak. Itu adalah entitas terpisah. Jadi kita ingat-ingat lagi kemarin posisi di konsolidasian. Sama kan, konsolidasian adalah kamu kalau punya subsidiary itu adalah entitas terpisah, tapi laporannya harus dikonsolidasikan. Nah, kalau di sini kantor cabang itu adalah entitas yang terpisah, tapi kamu nggak boleh bikin laporan di luar dari laporanmu. Pusing nggak? Jadi laporannya harus satu. Kalau konsolidasi kan laporannya ada dua, parent sama subsidiary. Tapi yang menerbitkan laporan kan parent. Jadi dia bikin laporan keuangan konsolidasian anak perusahaan itu, anak perusahaan keuangan. Kalau di sini kantor cabang itu kamu nggak boleh bikin laporan keuangan. Tapi yang jadi masalah adalah di sini ada transaksi khusus yang berhubungan dengan dan kantor pusat. Terus gimana? Nah, itu nanti akan ada hal yang menyebabkan yang awalnya itu jurnalnya gampang dibikin jadi susah. Kenapa? Biar ketika laporan keuangan disusun itu semuanya nyambung lagi. Jurnal yang terjadi ketika akun-akun yang bersifat resiprokal itu hilang, itu akan balik ke jurnal awal. Maksudnya jurnal awal gimana? Contohnya gini, kalau misal kamu mau jual gini, gitu kan, jurnal aslinya kan seperti ini. Nah, karena dia terjadinya di cabang, kemudian barangnya dari kantor pusat dan kawan-kawan, maka ini nanti akan dipecah-pecah, dicacahin gitu. Jadi akun ini boleh diakui sama kantor cabang, akun ini boleh diakui sama kantor pusat. Terus nanti sisanya gimana? Nah, kita pakai akun antara. Itu yang akan kita lakukan nanti setelah ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang pusing dan membingungkan itu, kita lihat dulu kantor cabang itu seperti apa. Yang atas ini sudah dijelaskan tadi di depannya. Yang atas ini. Jadi ini nggak perlu lagi. Nggak usah.
Jadi sama seperti untuk agen. Jadi kantor cabang itu juga nanti barang-barangnya akan di-dropping, dikasih sama kantor pusat. Cash-nya gitu kan. Terus inventory, terus perlengkapan peralatan itu nanti akan dikasih sama kantor pusat. Tapi pengelolaannya akan diserahkan sepenuhnya ke cabang. Jadi kamu mau pakai apa aja itu terserah. Boleh, suka-suka kamu. Terus ada juga nanti kebijakan bahwa kantor cabang itu boleh membeli aset. Jadi entah itu persediaan, entah itu aset tetap gitu ya. Itu ke pihak lain. Di luar dari kantor pusat. Jadi biasanya kan gini, kalau kita melihat Indomaret, Alfamart, itu kan semua barangnya kan di dropping dari kantor pusatnya. Jadi kalau habis dapat droppingan gitu kan. Nah, ada kalanya cabang-cabang itu diberikan kebebasan. Kamu boleh beli sendiri kok. Gak harus nunggu dari barang dari yang nanti aku kirim. Gitu. Tapi biasanya untuk yang seperti disediakan sama kantor pusat. Kamu cuma boleh beli dari supplier ini. Yang mana supplier itu ya suppliernya kantor pusat. Jadi ada kontrol di sana serta merta beli di luar yang sudah ditentukan gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya adalah berbeda dengan agen, kantor cabang itu boleh melakukan penjualan, boleh mengirimkan tagihan, boleh menerima pembayaran. Khusus untuk pembayaran itu nanti mungkin akan ada pengaturan yang berbeda-beda antara termasuk penjualannya ya, antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Jadi mungkin nanti akan ada levelingnya. Gitu. Jadi penjualan sampai dengan sekian boleh diselesaikan di cabang. Jadi kamu boleh mengirimkan barang, kamu boleh nagih, kamu boleh nerima pembayaran. Itu kalau maksimal misal transaksinya adalah 500 juta. Gitu. Di atas itu maka yang boleh menyelesaikan kantor pusat. Ada yang seperti itu. Atau loss blong. Udahlah kamu boleh melakukan semuanya. Itu juga ada. Nah, karena dia boleh melakukan penjualan, boleh menerima pembayaran, boleh melakukan penagihan, maka rekening cabang itu juga boleh digunakan untuk menerima dari dari pelanggan. Pelunasannya boleh diterima langsung dari. Nah, ini yang perlu kita pahami kenapa kok muncul akuntansi kantor pusat dan cabang. Gitu. Jadi meskipun secara tapi secara hukum itu mereka merupakan satu kesatuan. Jadi yang punya akte pendirian kan kantor, maka itulah yang dilihat. Oleh karena itu, yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan yaitu adalah kantor pusat. Kantor cabang itu tidak boleh buat laporan keuangan sendiri. Berbeda dengan ketika kita membicarakan parent subsidiary. Parent subsidiary itu kan mereka adalah dua entitas yang berbeda secara hukum, gitu kan, terpisah secara hukum. Tapi mereka memiliki hubungan karena adanya kontrol dari parent. Nah, kalau ini enggak, kamu itu sebenarnya satu, tapi si cabang itu diberikan keleluasaan gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan bayar-membayar lah intinya seperti itu. Nah, sekarang kalau seperti ini gimana pendekatannya? Pendekatannya adalah kita nanti akan dapat melakukan pembukuan dalam 3 hal. Yang pertama, pembukuan itu hanya dilakukan oleh kantor pusat saja. Jadi yang nyatet jurnal itu hanya kantor pusat saja. Jadi kalau seperti ini nanti jatuhnya sama seperti kantor agen. Jadi dia cuma ya udah bayar-bayar berapa, buktinya dikasih. Dia ada jual-jual, penjualannya dikirimkan ke kantor pusat, selesai, nggak ada masalah. Yang kedua adalah nanti pembukuannya itu bukuin semuanya, jurnal biasa, selesai dia diinput, bukti dan kawan-kawannya akan langsung dikirimkan ke kantor pusat. Nanti sama kantor pusat di pembukuan terpisah. Oh ini punyanya cabang A, itu ada buku A. Di situ semuanya satu semua. Yang nanti di akhir tahun akan dibikin jadi satu, gabungin satu semuanya ke kantor pusatnya. Gitu ya. Yang ketiga adalah pembukuan pada kantor cabang. Jadi yang membukukan adalah kantor cabang. Jadi sistem akuntansinya memang ada di kantor cabang. Jurnal, buku besar dan kawan-kawan di kantor cabang semuanya.
Nah, yang menjadi masalah adalah terus ketika kita melakukan pelaporan ke pemegang saham kita gimana? Gitu. Nah, nanti cabang akan bikin laporan keuangan secara periodik, dikirim ke kantor pusat. Gitu. Kemudian kantor pusat akan melakukan dalam tanda kutip itu konsolidasinya antara laporan keuangan tersebut. Nah, gimana biar bisa terjadi konsolidasi yang tidak double counting antara transaksi yang dilakukan oleh cabang dengan yang sudah diakui sama kantor pusat gimana? Nah, nanti akan kita lakukan yang namanya akuntansi untuk kantor cabang. Ini yang menjadi fokus kita. Nomor 3. Karena ini yang banyak dilakukan. Kita lihat akuntansinya ya. Oke. Jadi sebenarnya prosedurnya cara kita menjurnal itu sebenarnya secara prinsip sama dengan kalau kita melakukan jurnal-jurnal biasa. Nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman karena ada kewajiban bagi kita untuk tadi penyelenggaraan di kantor cabang, maka akan menyebabkan adanya perbedaan. Jadi kalau ada transaksi yang menyebabkan aset punyanya kantor pusat itu berkurang dan nanti akan menyebabkan di kantor cabang itu muncul aset baru, atau kalau semisal aset yang berkurang untuk expense ya berarti expense baru gitu ya. Itu maka kantor pusat akan menggunakan ini akun antara yang namanya branch. Jadi nanti branch itu akan ada banyak, tergantung dari cabang dia punya berapa. Kalau 10 maka dia akan punya 10 akun branch. Sama seperti tadi agen. Agen itu kan kita kasih strip di belakang sales gitu kan, agen A gitu kan. Kemudian agen B dan seterusnya gitu. Sama, nanti branch juga tergantung dari kamu berapa jumlahnya. Gitu. Sebaliknya, cabang itu akan menggunakan akun home office sebagai lawan transaksi dari nanti jurnal yang akan dia gunakan. Nah, logikanya adalah branch ini akan merepresentasikan investasi kita atau aset kita. Kita itu kantor pusat. Cabang akan menggunakan home office itu untuk merepresentasikan ekuitas. Jadi kalau kalian ingat di kemarin konsolidasian itu kan kalau kita punya investment in subsidiary lawannya apa? Equity kan. Ya enggak? Jadi kalau kita punya investment in subsidiary, pasti lawannya, kreditnya itu kan di sana, di subsidiary itu kan equity-nya dia. Jadi ketika kita mau membalik, menghilangkan investment-nya kita kan kita balik kan. Equity-nya kita debit, investment-nya kita kredit. Gitu kan. Seperti itu. Sama, kita juga pakai konsep yang sama seperti itu. Jadi keduanya ini, karena dia adalah akun resiprokal, maka selamanya nilainya pasti akan sama. Jadi kalau kalian ujian, kemudian kalian ngitung branch sama office itu kok saldonya beda, pasti kalian ada yang salah di jurnalnya. Entah ada yang belum terjurnal, atau kalian salah nulis angkanya. Jadi yang satu misalnya 500 atau 400, selisih kan. Itu ya. Jadi branch itu bukan selalu. Gimana cara kita ingat-ingat branch gitu ya. Jadi logika aja. Jadi kalau kalian ngasih sesuatu ke cabang, ya kan? Ngasih sesuatu ke cabang itu kan berarti kita mereklasifikasikan aset kita, ya enggak? Ya apa ya gitu. Ya. Sebentar. Jadi kita kan ngasih sesuatu ke cabang, berarti kan kita mereklasifikasikan aset kita. Berarti kan pasti di sini itu kan yang berkurang adalah aset. Ya kan? Kalau kita ngasih pasti yang berkurang aset. Nah, berarti yang ada di sini itu adalah pasti tergantung ini nomor berapa maksudnya ya.
cabang yang mana. Kebalikan, kalau kita nerima sesuatu dari kantor cabang, berarti kan aset kita bertambah, ya kan? Jurnalnya pasti gini. Nah, lawannya adalah apa? Ya pasti dari kalau kalian mau melogika, ingat di jurnal investasinya ketika kemarin dikonsolidasi. Kalian nerima dari nerima dividen dari subsidiari, itu kan kalian anggap sebagai pengurang dari itu kalian kan, dari investasi kalian kan, ya enggak? Jadi kalian dapat kas, tapi kan investasi saya berkurang. Kenapa? Karena saya terima dividen. Ya enggak? Pembayaran dividen untuk metode equity itu kan mengurangi nilai investasi kita. Ya udah, ini kita kan terima dari cabang, ya sama. Ini apa? Ini investment kita, investment in subsidiary, gitu kan? Dulu kan gitu kan, terus kita dapat cash. Nah, kalau ini, jadi semua penerimaan aset dari branch akan mengurangi investasi kita di cabang. Ya udah, asetnya kita naik, cabangnya yang berkurang nilainya. Kebalikan. Kalau kita itu ngasih sesuatu, berarti investasi kita naik, tapi aset kita berkurang. Ya udah, aset yang berkurang apa? Nanti di sini tulis. Terus yang ditambahkan itu adalah akun cabang. Yang keberapa yang kita kasih aset? Selesai. Kalau kalian mau ngapalin ini aja. Terus yang di cabang gimana? Kebalikannya. Kalau di kantor pusat nyatetnya branch itu di debit, pasti HO ada di kredit, pasti. Nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena dia akun resiprokal. Akun resiprokal itu pasti nilainya sama, posisinya beda. Biar ketika ketemu, 0 offset. Nah, kalau branch-nya di kredit, ya berarti di cabang itu akun HO-nya itu pasti di debit. Kenapa? Karena akun resiprokal tadi. Biar ketemu 0. Bisa diikutin nggak? Khusus untuk posisinya. Jadi posisi awal adalah seperti itu, gitu ya. Kalau kalian nerima aset dari branch, oh itu sama seperti pembayaran dividen, berarti mengurangi investasi saya. Oh berarti branch-nya berkurang, aset saya naik. Tapi kalau saya ngasih aset ke branch, berarti oh itu saya nambah investasi saya, aset saya berkurang, branch saya naik. Nah gimana dengan untuk kantor cabang akuntansi ini? Kalau dia nerima dari saya, oh saya kan ngasih, investasi saya naik, oh berarti equity dia naik, HO-nya naik, kebalikan dari branch-nya. Aset dia naik, HO-nya naik. Terus kalau dia ngasih ke saya ke HO, berarti kebalikan. Karena tadi di head office-nya dia asetnya naik, dia ngakuin branch di kredit, oh berarti debitnya yang saya tulis HO-nya. HO debit, kreditnya adalah aset punyanya cabang. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke transaksi pertama. Transaksi pertama itu adalah ini yang paling gampang, yaitu setting up untuk cash. Jadi paling gampang. Jadi biasanya di di perusahaan itu mereka mencatat akun cash itu strictly speaking untuk benar-benar yang bentuknya itu kas keras. Jadi bentuknya duit, tas uang receh itulah, gitu ya. Itu. Jadi kalau di dunia kerja yang benar itu ya namanya cash adalah duit yang ada di berangkas, yang bukan petty cash. Jadi nanti cash itu ada petty cash-nya, ada kas besarnya. Kas besarnya ada di berangkas. Petty cash nanti yang pegang bendahara banyak gitu ya. Nah, ini saya biar bisa menjelaskan kalian kok ini harusnya berarti 0 dong transaksinya gitu. Nah, ini saya ganti. Ya, jadi saya nggak pakai akun cash tapi akun bank. Jadi perusahaan itu biasanya punya 2 akun untuk yang merepresentasikan bank. Jadi nanti rumahnya adalah cash and equivalent. Nanti dalamnya ada cash, ada bank, gitu ya. Ada deposito gitu ya. Deposito on call gitu. Ada banyak. Nah, ini saya ganti di sini adalah pakai bank. Jadi perusahaan ini punya 4 rekening. HO-nya punya 4 rekening. Citibank, HSBC, kemudian Mandiri sama
BNI. Oke, jadi ada 4 rekening. Terus kantor cabang itu pakai rekeningnya BRI. Jadi satu entitas ini jatuhnya punya 5 rekening, ya kan? 4 punyanya HO, 1 punyanya cabang. Apa aja? HO punya 4, HSBC, Citibank, Mandiri sama BNI. Cabang punya BRI, jadi 5 ya. Jadi ini saya ganti di sini. Biar kalian nggak bingung pakainya. Ini adalah Citibank. Biasanya itu mereka nulisnya gini, jadi langsung banknya yang ditulis biar ketahuan. Oh, kas yang di sini ada berapa, kas yang ada di sini ada berapa. Gitu. Prakteknya ya. Oke. Nah, ketika melakukan setting up itu kan dia sebenarnya kan cuma mindah kan. Jadi kan ada 5 tadi. Jadi kan dia cuma mindah akun yang ada di saldo yang ada di Citibank itu kan ke BRI. Ya enggak? Jadi kalau semisal nih saldo awal dari total di 4 bank dia itu 1 miliar. Oke. Jadi di 4 bank ini 1 miliar ya totalnya. Jadi di 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta gitu kan. Lihat. BRI-nya masih kosong. Jadi total yang ada dia di keseluruhan itu 1 miliar di 4 bank. Nah, kalau kayak gini berarti kan dia cuma mindah kan. Jadi secara total saldo dari kas dia itu kan nggak berubah yang ada di bank. Tetap 1 miliar kan. Kenapa? Karena saya cuma mindah dari Citibank, saya pindah ke BRI. Berapa? 1 juta. Jadi kan Citibank turun 1 juta, BRI naik 1 juta. Ya kan? Kalau saya total semuanya 5 ini kan masih 1 miliar kan? Kan nggak berubah gitu kan. Jadi kan sebenarnya jurnal awalnya itu kan cuma gini, BRI sama ini jurnal awalnya kayak gini. Mindah. Ya enggak? Saya mindah ke BRI aja. Mereklasifikasikan saldo kas saya. Tapi ingat, yang punya BRI siapa? Cabang. Yang punya Citibank pusat. Oh, saya nggak bisa jurnal gini sekarang. Ini adalah hasil akhir dari nanti ketika divalidasian. Oh ya udah, gimana caranya? Caranya adalah ya udah kita catat. Citibank yang punya siapa? HO. Oh berarti kreditnya di HO itu adalah cash di Citibank tadi. 1 juta. $1.000 berarti kan. Terus itu kita kurangin. Terus tadi yang nambah di kredit adalah cash yang ada di BRI. Udah cash BRI. Berapa nambah? 1 juta. Udah selesai. Belum dong. Kan ini nggak ada temennya di kredit. Ini anggaplah masih kosong ya. Ini anggaplah masih kosong. Jadi kan awalnya kan gini. Saya pecah kan. Awalnya gini saya pecah jadi 2. Ini udah selesai kan. Udah hilang kan berarti kan. Udah hilang nih. Nah. Udah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena ini kan nggak ada temennya. Oh iya. Jadi biar kalau dia ketendang recordnya masih jalan aja. Kan sekarang otomatis dia. Ya. Nah, jadi kalau cabang ngasih ke kantor pusat itu kan jadinya kan gini kan sebenarnya kan. Jadi yang nambah adalah Citibank, yang berkurang adalah BRI. Ya kan? BRI punya siapa? Punya kantor cabang. Ya udah. Cash yang ada di BRI ini saya tulis lagi ya. Biar kalian bisa bedain gitu aja. Nah, di sini kita kreditkan. Terus untuk yang Citibank gimana? Citibank sama. Karena dia ada di debit, ya udah kita kasihkan ke tempatnya. Oh, berarti yang ngakuin adalah kantor pusatnya, HO-nya. Nah, berarti sama seperti tadi di aturan pertama. Kalau kantor pusat itu nerima sesuatu dari kantor cabang, maka dia harus mengakui penurunan dari investasi dia. Apa? Oh, ya udah kita kreditkan branch-nya. Gitu. Berarti yang sini untuk kantor cabang, ekuitas dia yang berkurang apa? Home office.
Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Nggak Pak. ada? Oke. Berikutnya adalah gimana kalau ada pengiriman barang. Jadi ini. Tadi kan inventory itu kan dia bisa dibeli sendiri, bisa yang pusat gitu kan. Nah, gimana kalau yang ngasih kantor pusat? Nah, ketika dia ngasih kantor pusat itu ngasih, maka hati-hati. Kita tidak mengakui adanya inventory di sini. Ya, jadi ini adalah asumsinya kita pakai periodical. Jadi kita mau ada purchase. Gitu ya. Jadi asumsi di sini adalah purchase. Tapi ingat, kalau sebentar ya, dan ternyata stop sebentar sambil nunggu azan ya.